wa adama nafa'na barakatihi wa bikum fid dharaini amin. Qal bab tentang nahwul muridin. Bab tentang nahunya para murid, ya. Yang dimaksud dengan muridin dalam mustalah tasawuf adalah ya setiap orang yang memiliki iradah kepada Allah. Itu namanya murid. Ya. Jadi istilah murid sebenarnya lebih dalam daripada tilmid, ya. Makanya kalau pengarang-pengarang kitab tuh nggak mencontohkan murid, tapi nyontohnya pakai apa? Tilmid, ya. Dan tilmid itu sendiri, ya, itu di bawahnya murid. Jadi kalau disebut murid berarti lebih apa tuh? Tinggi, itu ya. Karena murid itu istilah buat orang-orang yang hendak menuju Allah. Bahasa lainnya murid adalah salik. Apa? Salik. Ya. Penempuh. Ya. Nah, murid berkaitan senantiasa dengan kata murad. Jadi ada murid, ada murad. Apa bedanya murid sama murad? Kalau murid orang yang hendak menuju, kalau murad tujuannya. Ya. Jadi bisa dibahasakan seorang murid harus memiliki iradah agar bisa mencapai kepada murad. Ya. Maksudnya seorang murid, yaitu kita, harus memiliki keinginan agar bisa sampai kepada tujuan, yaitu Allah. Yang pernah kita bahas ya, kalimat innalillah wa inna ilaihi rajiun itu maknanya apa? Ya, sesungguhnya kita ini milik Allah dan kembalinya nanti kemana? Ke Allah. Ya. Makna kembali ke Allah maknanya apa tadi? Ar-ruju ilallah. Ada yang kembalinya sebelum meninggal, ada yang kembalinya setelah meninggal. Yang kembalinya sebelum meninggal, nah jadi wali dia. Yang kembalinya setelah meninggal dia enggak. Tuh ya. Makanya kalau kata ulama, mutu qabla anta mutu, matilah engkau sebelum dimatikan sama Allah. Apa mati apa? Mati hawa nafsunya. Mati ya syahwat duniawinya. Tuh. Nah itu maknanya murid ya. Jadi muridnya bukan sembarangan. Yadur ala salah satu usul, seorang murid itu ya yaduru ya berkutat atas 3 usul. Jadi kalau kita pengen ya menjadi seorang murid, maka kita harus memiliki 3 pondasi. Ya. Apa pondasi yang pertama? Yang pertama adalah al-khauf, rasa takut. Yang kedua ar-raja, harapan. Yang ketiga al-hub, yaitu cinta. Orang kalau pengen menuju Allah kudu punya 3 modal. Rasa takut, rasa harapan, dan cinta. Ya. Ada yang bertanya gini, limadza quddimal khauf ya wa ukhiral hub? Kenapa didahulukan khauf ketimbang hub? Padahal harusnya apa? Hub dulu. Ya. Orang kalau pengen ketemu ame orang, ya. Itu paling nikmat karena cinta apa karena takut? Paling nikmat kita pengen ketemu ame orang nih. Paling nikmat karena cinta apa karena takut? Karena cinta dong. Pengen ngaji karena cinta. Pengen hadir majelis karena cinta. Pengen ketemuan karena ketimbang karena takut, mendingan karena cinta. Saya mau tanya, kita ketemu Allah lebih baik mana? Karena cinta apa karena takut? Pasti karena cinta dong. Sholat karena cinta. Ibadah karena cinta. Tapi kenapa Imam Ghazali menyebutkan khauf dulu? Ya. Ini ada asror di sini, ada rahasia. Ya. Ada rahasia. Kenapa Imam Ghazali menyebutkan khauf dulu, baru nanti di ujungnya baru hub. Ya. Sedangkan yang kita tahu ya tadi, segalanya itu terjadi karena cinta. Ya. Seorang ibu melahirkan, ada gak yang ditakutin? Ada. Tapi karena mahabbahnya, cintanya dengan anak sangat begitu besar, ya, dipertahankan tuh kandungan sampai 9 bulan. Ya. Dia nggak peduli nyawanya, ya, melayang, dia nggak peduli. Yang penting apa tuh? Yang dicintainya lahir dengan selamat. Nah itu didahulukan mahabbah daripada khauf. Jadi khaufnya hilang gara-gara apa? Mahabbah. Ya bener gak? Yang tadinya takut, ya gara-gara cinta hilang tuh khaufnya. Nah sekarang kenapa Imam Ghazali mendahulukan khauf? Tulis karena quddimal khauf lil muridin. Didahulukan rasa takut bagi siapa? Bagi orang yang baru mulain.
bagi para murid. Ya. Jadi kalau kita ini para murid kudu mendahulukan rasa khauf. Ya. Kenapa? Karena rasa cinta belum muncul di hati kita. Tuh, ya. Karena cinta belum muncul. Ya. Enggak Ustaz, saya cinta banget sama Allah, cinta banget sama Rasul. Ya cerita. Cerita. Kenapa cerita? Itu mau omongan kita doang. Kita bilang cinta, padahal nggak cinta. Bagaimana kemarin saya bilang ya, cinta itu berat. Ya. Banyak orang mengatakan aku cinta kamu, padahal sebenarnya aku cinta diriku sendiri. Ya, kita katakan aku cinta kamu pada pasangan kita, tapi kita memilih orang yang kita cintai, namanya kita mencintai diri kita sendiri. Ya, aku cinta diriku sendiri. Aku nggak cinta kamu, aku cinta diriku. Kita cari istri, saya mau tanya, yang ngenakin kita apa yang nggak ngenakin kita? Yang ngenakin kita, yang nyenengin kita apa yang nggak nyenengin kita? Yang bahagiain kita apa bahagian dirinya? Berarti kita nggak cinta sama dia, kita cinta diri kita Kita pengen nih punya bini yang nyenengin kita, pengen punya bini yang hormatin kita, pengen punya bini yang hargain kita. Sebenarnya kita cinta dia apa diri kita sih? Yang kita cinta diri kita itu ego namanya. Ya. Bukan cinta yang sejati itu. Ya. Yang disebut dengan cinta sejati adalah hanya memberi, tak harap kembali. Itu cinta yang sejati kita pada Rasulullah. Ya. Jadi cinta kita itu kadang palsu gitu. Jadi kalau ada misal kita punya istri gitu bilang, aku cinta kamu gitu. Tapi dikit-dikit mau nyenengin dirinya mulu gitu. Nyenengin kita jarang-jarang ya. Enggak cinta. Tapi cinta yang sejati adalah cinta yang berkorban. Tuh. Makanya kembali lagi tadi ya. Kenapa didahulukan khauf? Karena hakikat cinta yang sebenarnya hanya bisa dinikmati, dirasakan orang-orang yang sudah sampai kepada Allah. Orang-orang yang sudah mengenal ma'rifatullah. Ya, nanti kita bahas. Maka Thariqah Ba'alawi memasukkan khauf ke dalam salah satu dari pondasinya. Ilmu, amal, ikhlas, wara', khauf. Betul ya? Ilmu, amal, ikhlas, wara', khauf. Rojaknya mana Ustaz? Rojaknya enggak ada. Ya. Karena roja itu adalah salah satu pondasinya Thariqah Sazili. Kalau Sazili banyakkan rojaknya. Ya. Sazili banyakkan rojaknya. Jadi kalau antum masuk Sazili, Masya Allah udah. Orang beriman buat orang Syazili itu luar biasa walaupun ahli maksiat. Sampai Syekh Abdul Hasan Syazili mengatakan seandainya dada orang beriman ya yang fasik, yang suka maksiat dibelek sama Allah, niscaya matahari ketutupan cahayanya. Itu baru dadanya orang yang maksiat. Karena begitu besar iman yang dibawa oleh seorang manusia walaupun fasik. Ya. Salat yang antum kerjakan walau 1 rakaat itu a'zam, lebih besar daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau antum salat 1 rakaat berasa kita kayaknya udah salat yang luar biasa gitu. Itu Thariqah apa tuh? Sazili. Ya. Jadi amalan kecil diapain? Digedein. Kenapa? Karena mandangnya Allah. Tapi kalau Thariqah Ba'alawi enggak. Ya. Ente berapa salat? 1. Ya, 1. Jangan bangga dah itu. Gitu. Ya. Nah, tapi enggak. Thariqah Ba'alawi menggabungkan antara Ghazali dengan apa? Sazili. Jadi zahirnya Imam Ghazali, batinnya Sazili. Gitu ya. Nah, jadi ya, khauf adalah pondasi kita, takut ya. Fal khaufu far'ul ilm dikatakan Imam Ghazali, maka khauf adalah ya cabang dari ilmu. Oh ya, tadi saya belum jelasin ya, apa makna khauf ya. Khauf itu adalah rasa takut ya yang muncul karena sesuatu yang akan datang, itu namanya khauf ya. Atau rasa takut yang muncul di dalam hati terhadap sesuatu yang sedang dia lihat, itu namanya khauf. Nah, adapun khauf kata Imam Ghazali adalah cabang dari ilmu. Warraja far'ul yakin. Raja adalah cabang dari yakin dan hub cabang dari ma'rifah. Catat nih ya. Ingatin baik-baik. Takut itu adalah buah daripada ilmu. Jadi kalau orang mau punya rasa takut, yang diperbesar apanya? Ilmunya. Ya.
Contoh nih kita minum nih ya, minum air teh, ini kan air teh nih. Ya. Kalau orang awam minum air teh, dia nggak peduli tuh. Dia mau esnya es yang bulat-bulat, dia mau esnya es yang balok-balok kan gitu ya. Yang penting apa tuh? Minum. Tapi kalau orang nggak punya ilmu, tapi kalau orang punya ilmu dicelat dulu. Esnya apaan tuh Ustaz? Es balok. Wah, dari air kali nih. Ya. Dicek dulu kandungannya. Ini antum minum apa Ustaz? Aneh minum kerating deng, extra jos. Jangan tuh bahaya nanti begini. Jadi takut nggak? Takut. Makanya orang yang punya banyak ilmu lebih hati. Ya. Nyari bini nggak sembarangan. Tuh dicek dulu yang mana perawan, yang mana nggak perawan tuh. Ada ilmunya ya. Alhamdulillah betul ya. Ya, dicek dulu nih mana perawan, yang mana nggak perawan, yang mana soleh, yang mana yang soleh, bini soleh, yang mana soleha, yang mana nggak soleha, dia tahu, ya. Makanya kembali lagi, kalau orang banyak ilmunya pasti apa? Banyak takutnya. Ada orang nih sakti, jawara, ya, dibacok nggak nempan, lewat depan kita songong nih sama dia. Kenapa kita songong? Karena kita nggak kenal. Karena kita nggak tahu. Coba kalau kita tahu, nggak berani macam-macam. Ya. Jelas paham? Nah, berarti kalau ada orang nggak takut sama Allah, berarti belum kenal sama Allah. Ya, berarti belum kenal sama Allah. Ya. Tuh, makanya dikatakan dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguh yang takut kepada Allah adalah siapa? Ulama. Innama, mana innama? Hanya saja yang takut sama Allah adalah ulama. Tuh ya. Inggil tolong bikinin air hangat ya. Kebanyakan minum es tadi nih, Masya Allah. Jadi yang takut sama Allah ulama. Kenapa ulama? Kenapa nggak aulia? Kenapa nggak nyebutnya misalnya zahidin? Nggak. Tapi kenapa ulama? Karena khauf identik dengan apa? Ilmu. Ya. Makanya kemarin waktu COVID tuh yang tahu-tahu kedokteran itu takut banget dia. Nanti ente kalau gini terciprat anti apa namanya? Apa cipratan? Droplet namanya. Nanti begini, wah, pakai masker kemana-mana. Kita emang nggak pakai masker. Kagak ngerti ilmu kedokteran. Ya. Pokoknya kalau kena COVID, ya udah jangan dipikirin orang kampung kena COVID, kagak level gitu. Koreng gitu ya. Kalau yang meninggal yang kaya-kaya kan ya. Orang kampung mah gak kenal pilek, batuk, meriang. Nah itu penyakit orang kampung tuh. Ambisulan dah tuh. Nyakan makan telur. Ya. Jadi kebanyakan ilmu juga bisa bikin kecemasan. Ya. Orang kebanyakan ilmu bisa bikin apa? Cemas, ketakutan. Makanya ilmu apa yang mesti banyak? Ilmu yang manfaat. Ya. Kita minta sama Allah ilmu yang bikin kita tenang, bukan ilmu yang bikin kita gelisah tuh ya. Makanya beruntung kita kemarin waktu COVID Allah kasih ilmu yang manfaat sama kita. Makanya nggak ada tuh pengajian tutup, nggak ada libur apa. Yang lain pada libur kita ngaji terus. Ya. Afum ya. Jadi ya khauf itu asalnya dari ilmu. Ya. Yang kedua roja, harapan. Ya. Far'ul yakin adalah cabang dari keyakinan. Ya. Jadi kalau orang yakin sama seseorang, nah muncul harapan. Contoh. Kita punya om kita kaya banget dah. Yakin dengan seyakinnya karena kita pernah ke rumahnya, pernah main di kolam renangnya, pernah berenang di kolam renangnya, pernah nginep di rumahnya. Masya Allah AC-nya 10. Pemeriang dia gitu. AC-nya gede kayak AC Alfa gitu kan. Nah, terus karena kita yakin nih orang kaya, pas kita punya hajat, ada harapan nggak ke dia? Ada, karena yakin. Makanya orang yang putus asa, berarti dia nggak yakin Allah Maha Kuasa. Tuh, ya. Orang yang putus asa nggak yakin Allah Maha Kuasa. Tuh, ya. Siapa yang bisa nolongin gue ya? Gimana ya? Nggak punya ya keyakinan sama Allah. Tuh, ya. Afum? Ya. Kalau orang punya keyakinan sama Allah, munculnya harapan. Ya. Biasa begitu pertolongan Allah last minute biasanya kan gitu ya.
last minute. Nabi Musa kan gitu. Nabi Musa dikejar sama Firaun. Udah tahu belum bakal belah laut? Nggak tahu. Nabi Musa kejebak. Nah, ngapain Nabi Musa? Hah? Minta sama Allah. Ya Allah gimana? Nah, sebagaimana yang kemarin. Ketika kita kepentok, nah langsung ke Allah. Ya Allah, Allah kasih solusi yang nggak yang di luar nalar, ya, yang di luar. Kali gitu kalau misalnya kita pikir ini, antar kalau gua ke pinggir laut nanti dibikinin perahu kali sama Allah gitu. Enggak dibikinin perahu. Diapain? Dibelah laut. Masya Allah ya. Antum pernah kepikiran nggak kalau ke pinggir laut biasanya logika kita ngapain nih? Naik perahu paling. Ya. Ini enggak, lebih dari api yang orang nggak nalar ya. Laut dibelah, siapa yang nalar coba? Coba ada nggak pernah selain Musa yang belah laut? Ada nggak? Ada nggak orang yang pernah belah laut setelah Nabi Musa? Nggak ada. Ya. Hatta Rasulullah dan pasukan Rasulullah namanya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika berhadapan dengan sungai besar, kalau nggak salah sungai bukan laut ya, pokoknya besar, nggak punya perahu, sholat. Habis sholat Allah kasih ilham deh. Wasta'inu bisabri. Minta tolong sama Allah, Allah kasih ilham, yakin dalam hatinya jalan di atas air, benar jalan di atas air. Enggak belah laut enggak. Ya. Tapi ketika Nabi Musa menghadapi persoalan tersebut, ya Allah belahin laut agar menjadi pelajaran buat kita. Allah Maha Kuasa. Ya. Jadi kadang-kadang kemarin gitu ya, yang ada orang sakit, cekukan ya, 2 bulan, bayinya apa? Makan nasi padang tuh. Aneh kan, kagak masuk akal ya. Tuh ya. Obat kalau Allah yang ngasih apaan aja. Ada kita punya jamaah cerita. Ustadz kalau nanti bini antum mau lahiran, bacain ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas sholimin. Saya bacain itu, langsung keluar. Gitu. Pas banget kalau nggak salah Umar mau lahiran, kita bacain itu nggak keluar. Kenapa nggak keluar? Kenapa nggak keluar? Karena emang yang ngeluarin siapa? Allah. Harusnya kita pas ada begitu minta sama Allah, ntar Allah yang ngajarin bacaannya. Ya. Maka jangan tuhankan bacaan. Ya, tuhankan siapa ya? Allah. Tuh. Bisa jadi kasusnya sama, bacaannya bisa jadi beda gitu. Ya. Nah. Yang terakhir al-hub far'ul ma'rifah. Nah dia. Jadi cinta adalah buah daripada ma'rifat. Jadi kalau orang sudah punya ma'rifat, maka otomatis dia akan cinta. Nah, Imam Ghazali kasih ilmu lagi buat kita. Ya, biar kita bisa tahu, kita ini khauf apa enggak sih? Kita ini roja apa enggak? Kita ini cinta apa enggak? Fadalilul khauf al-harab. Tanda takut adalah lari. Wa dalilur roja at-talab, tanda berharap adalah mencari. Wa dalilul hubbi itharul mahbub, dan tanda cinta adalah memberi. Ya. Tanda takut adalah lari. Tanda berharap adalah mencari, dan tanda cinta adalah memberi. Tuh ya. Jadi kalau orang takut pasti lari. Ya. Lu takut gak? Ame dinosaurus, takut dia lari pasti. Ya, makanya orang takut sama setan dia apa? Dia lari. Ya. Alhamdulillah ya. Shallallahu alaihi Muhammad. Jadi begitu takutnya para aulia daripada syuhrah, popularitas, ya. Begitu takutnya aulia daripada popularitas ketenaran, mereka lari dari ketenaran. Ini ajib luar biasa. Sebagaimana Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu dalam kitab Risalah Al-Qusyairiyah dikisahkan, beliau itu adalah anak raja. Kemudian tobat. Ya, tobatnya unik. Lagi naik kuda, tiba-tiba ada suara. Ma khuliqta lihadza. Ya Ibrahim, ente diciptakan bukan untuk ini. Dicari siapa yang ngomong nih. Ketika kerja lagi, ma khuliqta lihadza. Ente diciptakan bukan untuk ini. Itu bisikan terus sampai dia yakin bahwa ini bisikan dari Allah. Dipulang ke rumahnya, diambil perbekalan, dia safar. Dia pergi dari kerajaannya. Dia nyaru. Sampailah dia itu Allah kasih ilmu jadi orang terkenal. Alim.
wali sufi. Nah, karena begitu terkenal namanya, dia menyembunyikan identitasnya. Dikerja di kebun anggur. Ya. Sampai kerja di kebun anggur, yang punya kebunnya nggak tahu nih orang soleh. Ya. Lantas kemudian dites, ya si yang punya kebun bilang, ya Ibrahim, ambilkan saya anggur yang manis. Ketika diambilin, dimakan asam. Ngomel-ngomel yang punya kebun. Ente aneh kerjakan di sini sudah beberapa bulan, kenapa nggak bisa bedain mana yang manis, mana yang asam? Kata beliau, demi Allah wahai Tuhan, saya nggak pernah nyobain satu buah pun dari kebun yang ente punya. Itu ya, karena amanah. Nah, ceritanya ada yang kenal, wah ini Ibrahim bin Adham, kabur beliau. Ketika ada yang kenal, kabur. Nggak mau tuh terekspos ame media. Lagi YouTube ya. Lagi FYP, nggak nyari tuh. Makanya kita bingung, Ustadz kok nyari FYP, itu yang kita bingung. Astagfirullah. Ustadz nyari viral, ini bertentangan sebenarnya. Bahkan Imam Ghazali sangat mengecam gitu. Ya. Kalau kebetulan terkenal nggak apa-apa ya, namanya kebetulan. Allah yang pengen naikin antum. Tapi kalau mencari-cari jangan. Ya. Paham ya? Jadi niat kita menyebarkan ilmu bukan untuk terkenal, tapi ifadah, ngasih faidah. Ya, ya Allah nih umat kok pada begini ya. Ditanya rukun puasa nggak tahu, ditanya rukun ini nggak tahu. Ini puasanya sah apa enggak? Sedangkan syarat sah puasa ada berapa? Nah, ayo, ada berapa Asmi? Ada 4. Islam, berakal, balik, berilmu. Ada syarat berilmu. Maka kalau orang puasa nggak tahu ilmunya sah nggak berarti? Kalau nggak sah berarti apa? Allah nggak terima lah. Berapa banyak orang yang nggak tahu ilmu ini? Banyak gak? Ya, makanya tuh dakwah kita begitu. Ya, kita sebarkan tuh dengan niatan kita nyari reda Allah, kita ajarkan umat Rasulullah SAW. Jangan sampai puasa umat Rasulullah nggak diterima sama Allah gara-gara kagak ngerti ilmunya gitu. Ya, nah jadi ya tanda kita takut adalah lari, ya, dan tanda kita berharap adalah mencari. Pengen dah gua jadi ustadz gitu, pengen jadi guru, pengen jadi ulama. Pengen, iya, nyantren sono. Ah, malas di sini aja. Nah, itu nggak pengen namanya. Kalau bener pengen dicari gak? Cari nih, bulan puasa biasanya banyak yang nyari biji apa? Biji salak nih. Bener gak? Enak kayaknya buka puasa pakai biji salak. Kalau bener dia pengen, dicari gak? Di Siaga nggak ada, tutup. Pasar Minggu tutup. Ke Setu sono. Mau nyari apa tuh? Biji salak doang. Setu nggak ada, Depok. Depok habis, Bogor. Itu bener-bener orang mau nyari itu namanya. Ini ya bener itu. Termasuk ulama-ulama kita nyari ilmunya nggak gemen-gemen ini. Keluar negeri. Insya Allah. Karena bener pengen nyari. Ya. Jadi kalau ada orang berharap cuman kagak ada usahanya, bohong. Dia nggak berharap. Ya. Dia pura-pura. Ya. Terakhir wa dalilul hub. Dalilnya cinta adalah itharul mahbub. Ya, dia ithar, ya, mendahulukan orang yang dicintainya, lebih mementingkan yang dicintai. Ya, ini kan pakai ini ya, pakai sajak. Dalilul harab dalil khauf al harab. Ya, dalil roja at talab. Ya gitu ya. Maka kita terjemahkan dengan sajak juga. Ya. Dalil takut. Tandanya takut adalah lari, tandanya berharap adalah mencari, dan tandanya cinta adalah memberi. Ya. Jadi kalau orang cinta pasti memberi itu. Ya. Nah makanya kita bahas tuh, Imam Ghazali bahas dalam kitab zakat. Kenapa sih manusia ada syariat zakat? Emang sholat puasa nggak cukup? Kata Imam Ghazali, manusia itu cenderung cinta ame dunia. Wa innahu lihubbil khair la syadid. Sungguh manusia yang namanya khair. Kata khair ditafsirkan ulama maknanya adalah harta, mal. Ya. Tahu mal artinya mal? Malayamilu apa artinya? Condong, ya. Karena manusia semuanya apa? Condong. Siapa aja? Hati ulama. Ya, hati ulama, ya. Condong dengan apa? Dengan dunia. Kecuali ulama akhirat enggak condong dengan dunia. Nah, jadi Allah menjadikan manusia cinta dengan harta. Wa innahu lihubbil khairi la syadid, ya. Itu sifat dasar manusia. Allah pengen ngetes. Ya. Allah pengen menguji manusia.
Apa yang diuji? Ya, kecintaannya kepada Allah. Lebih milih mana? Cinta dunia apa cinta aneh? Kalau cinta aneh, ya sedekahkan, infakkan. Ya. Dan kata Imam Ghazali, terbagi 3 lagi orang yang cinta Allah. Yang cintanya total kayak Abu Bakar Siddiq, semua hartanya. Yang cintanya ya enggak kayak beliau, dia nyimpen juga, dia ngasih juga kayak kita lah mungkin. Atau yang enggak nyimpen, yang enggak ngasih sama sekali. Itu ya. Nah, jadi diuji manusia baik dengan jiwanya, baik dengan hartanya, itu ya. Nah, kembali lagi tadi ya. Jadi tandanya orang cinta adalah memberi itu. Makanya ketika seseorang sudah berhasil mengalahkan kecintaannya kepada dunia, maka Allah akan berikan cintanya kepada dirinya. Faman dakhala haramal iradah. Nih dia, ibarah cakep nih kata Imam Ghazali. Siapa orang yang masuk ke dalam tanah haram ya, kalimat haram itu tanah haram ya. Ya. Siapa orang yang masuk ke dalam tanah haramnya iradah, amina minal khalqi, aman daripada makhluk. Ya. Wa man dakhalal masjid, siapa yang masuk ke dalam masjid, amina ajawarihu an yastamilaha fi ma'siyatillah, selamatlah anggota tubuhnya dari menggunakannya dalam maksiat. Siapa orang yang masuk ke dalam Ka'bah, amina qalbuhu an yastagila bi ghairi dzikrillah, aman hatinya dari sibuk selain mengingat Allah. Ini ibarah ya, ungkapan begini nih. Nih, cermati baik-baik ya. Beliau pakai istilah yang cakep banget. Siapa orang yang masuk tanah haram? Orang kalau masuk tanah haram, selamat gak? Selamat. Dia gak bakal digangguin makhluk. Siapa yang mengganggu makhluk di tanah haram, Allah langsung balas. Ya. Pernah dengar gak orang lagi umroh, tahu-tahu nyasar, ya, kena bala? Itu. Siapa aja orang yang mengganggu makhluk di tanah haram, maka Allah akan balas dia. Maka orang yang sudah masuk tanah haram, selamat gak? Selamat. Dan ketika dia masuk lagi ke dalam yang lebih dalam lagi, apa itu? Masjid. Lebih selamat. Ya. Dia akan selamat dari maksiat. Ya. Masa sih di masjid maksiat kali gitu itikaf sambil berzina, nauzubillah kan? Nggak ada orang ke masjid sambil mabok, nggak ada kan? Tuh. Makanya masuk masjid. Dan siapa yang masuk ke dalam Ka'bah? Nah ini dia. Lebih selamat lagi. Dia nggak bakal ya disibukkan ya, dari selain zikir kepada Allah. Tuh. Paham nggak maksudnya? Kita ini masuk menuju Allah kayak begitu. Masuk daerah khauf, ya, selamat kita. Tapi kalau mau selamat lagi, masuk daerah apa? Raja. Mau selamat lagi? Hub. Ya. Karena sudah sampai makom hub, makom mahabbah, udah. Nggak ada yang kita ingat selain siapa? Itu maksudnya. Beliau ngasih gambaran begitu. Ya. Jadi kalau kita main di pinggiran mulu, ya, di pinggiran gampang kecebur gak? Gampang kecebur. Main tengahan dikit nabe. Main jangan di pinggiran, ntar kecebur, kena angin apa? Kecebur. Main masuk ke dalam tuh. Dari daerah khauf. Tadinya sholat, kenapa sih sholat? Gue ngeri banget sama neraka. Takut banget gue masuk neraka. Itu masih di khauf itu mainnya. Lo ngapain gak pacaran? Gue takut kalau gue pacaran ntar kena bala lagi. Ya. Kenapa lo kok nggak zina? Ngeri, ntar kena penyakit AIDS. Dia meninggalkan maksiat bukan karena Allah, tapi karena takut. Itu main di pinggiran namanya. Ya. Kenapa lo kok puasa? Mau ngeri digebugin kalau nggak puasa gitu misalnya. Ya. Masuklah ke tengah tuh, roja tuh. Kenapa ente? Kok ente nggak zina? Iya. Anda dengar di hadis ada 7 orang yang dapat naungan Allah. Di mana nggak ada naungan kecuali naungan Allah di hari itu. Siapa itu? Laki-laki yang ketika pengen bermaksiat dia mengucapkan inni akhafullah. Ane pengen jadi orang itu. Nah, itu mainnya apa tuh? Roja. Kenapa ente sholat? Wah, ane pengen dapat ridha Allah. Ane pengen dapat surga. Ane pengen dapat bidadari. Karena di dunia nggak punya bidadari. Mahal ongkosnya. 50 juta. Ane nggak apa-apa dah bidadari surga aja tuh. Roja dia punya harapan, ya. Masuk lagi makin ke dalam. Nah, udah bermainnya cinta. Kalau cinta udah nggak mikirin apa yang akan dikerjakan oleh yang dicintai,
udah nggak pakai mikir-mikir lagi dengan apa yang diberikan kepada orang yang dicintai. Itu ya. Mahfum? Ya, jadi udah nggak ngarep surga, udah nggak takut ame neraka. Itu ya. Itu sudah masuk ke dalam maqamul hub. Ya. Makanya kalau seorang suami sudah cinta dengan istrinya, digampar bininya nggak marah. Itu udah cinta sama istrinya. Ya. Digampar bininya nggak marah dia, disabar. Masya Allah. Tamparan kekasih adalah sambutan hangat darinya. Ya salam tuh. Diomelin sama bininya, marah-marah bininya. Oh, diam aja, tenang hatinya. Tuh. Kata dia, omelan istri adalah sajak mutiara yang indah yang menjadi hidangan di pagi hari. Oh, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Cuman tuh namanya bucin ya. Kalau Anda juga nggak sampai situ, enggak. Kalau ame Allah baru. Ya. Kenapa? Cinta kita ame makhluk nggak boleh lebih tinggi dari Allah. Ya. Ente cinta sama bini, begitu silahkan, namanya bucin sama bini. Ya. Tapi kalau begitu harusnya sama siapa? Allah. Ya. Dikasih nikmat, alhamdulillah. Dikasih musibah, ya alhamdulillah. Kenapa? Ya ngasih Allah. Yang kita kenal nggak pernah nggak baik. Ya, yang kita kenal ya biadikal khair. Di tanganmu lah segala kebaikan. Ya. Di tanganmu lah segala kebaikan. Berarti apa yang Allah kasih pasti apa? Walaupun dalam bentuk yang nggak baik buat kita itu. Mafhum ya? Nah ini Imam Ghazali mengumpamakan tadi, yang masuk ke pinggiran namanya khauf, lebih ke dalam lagi namanya roja, makin dalam namanya hub. Gitu. Saya mau tanya nih, kita kalau nggak puasa ya, takut gak sama azab Allah? Takut, berarti masih belum apa tuh? Masih belum masuk roja, apalagi hub, masih takut siksa ame Allah tuh. Makanya yang ditakutkan ya ame para aulia bukan yang neraka, bukan. Mereka takut berpisah sama Allah, udah itu doang. Gitu. Ya. Nah, lalu kemudian waman faida asbaha, maka apabila masuk waktu pagi, al abdu seorang hamba, lazimahu an yanzura fi zulmatil lail wa nurin nahar. Dia wajib ngeliatin tuh yang namanya gelapnya malam sama cahayanya siang. Ya. Wa ya'lam anna ahadahuma, dan dia tahu bahwasanya salah satu dari keduanya idza dhahara, kalau nampak, azala sahibahu anil wilayah, pasti dia akan ya, melengsarkan ya yang menempatinya daripada kekuasaannya. Kalau salah satunya muncul, yang atau lengser, yang atau muncul, yang atau lengser, begitu. Ya, kata Imam Ghazali nih. Kita nih kalau pagi, coba kita liatin gelapnya malam sama cahaya siang. Kalau muncul gelapnya malam, pasti siang lengser. Kalau muncul siang, pasti malam. Begitu aja. Fakadzalika nurul ma'rifah. Nah, ini bahasa tamsil ya. Begitu juga wahai saudaraku akan cahaya ma'rifat. Kenapa itu? Idza dhahara, kalau seandainya cahaya ma'rifat sudah muncul, kita sudah kenal sama Allah, nurnya masuk ke dalam hati kita, azala zulmatal ma'asi anil jawarih, maka cahaya itu akan melengsarkan segala kemaksiatan dari anggota badan kita. Ya, makanya wajar para aulia enggak pernah maksiat, enggak maksiat. Kenapa? Karena di hatinya ada apa? Nurul ma'rifah. Ya. Antum bisa bayangkan ada seorang wali pengen makan makanan yang haram, tangannya bergoyang. Kenapa tangannya bergoyang? Karena tangan diatur sama siapa? Hati. Hatinya menolak. Kenapa hatinya? Karena hatinya ada nur. Dia bisa bedain yang mana halal, yang mana haram. Bergoyang tangannya nggak bisa nyentuh. Kenapa para aulia berat sekali mengerjakan maksiat? Pengen maksiat berat. Kenapa? Karena hatinya yang mengatur. Karena hatinya ada nur. Kalau kita, nah itu ya. Giliran ngaji berat, ibadah berat. Giliran maksiat gampang banget, enteng banget badan itu. Karena diatur sama hawa nafsu. Ya, sudah kita bahas dalam kimia sa'adah tuh ya. Nah, jadi orang kalau sudah ada nur ma'rifat, udah nggak maksiat ya. Berarti gambaran gini, coba kita cek diri kita, masih maksiat gak? Berarti kalau masih maksiat, masih demen maksiat, masih manis maksiat, belum masuk cahaya ma'rifat di hati kita. Dan pastinya cahaya ma'rifat itu masuk dengan perantara seorang mursyid gitu ya, nggak sembarangan ya.
Maka tugas kita sekarang apa? Jagain diri kita dari maksiat. Sebisa mungkin jagain. Ya. Walaupun kadang maksiat masih terasa manis. Ya. Itu perumpamaan kata beliau, itu kayak cahaya siang dan malam. Ya. Kalau siang udah muncul, otomatis malam hilang. Ya sama, kalau cahaya ma'rifat sudah masuk, otomatis maksiatnya hilang. Nah itulah baru permulaan minan nur ilan nur. Kalau masih maksiat, minazulumat ilan nur, minan nur ilah, bolak-balik aja, pagi minan nur, semalamnya minazulumat. Ya. Begitu ya, bolak-balik tuh. Ya. Bener gak? Ya. Orang-orang model-model kayak gitu nih, tak kadang baik. Ini lagi ngaji baik nih. Ntar pulang ngaji aja ngomongin orang lagi. Ya, gurih banget emang kan ya. Gurih ngomongin orang tuh, gibahin lagi, ya. Maksiat lagi, ketemu harim, jalan lagi. Besok puasa gak? Puasa, min ilan nur lagi. Maghrib, minazulumat lagi. Begitu ya, bukber bareng. Jemput dong, jemput. Oh, jemput. Iya, satu lah itu ya. Enggak, ini contoh doang gitu. Jadi kalau misalnya kan kita pagi puasa kan ya, kan bukber buka puasa. Iya. Bukbernya sama reuni sama anak sekolahan. Kebetulan dulu ada apa alumnus kan ya, mantan. Ya. Minta jemput, maksiat gak? Ya, zulumat lagi, balik lagi. Namanya belum minaz zulumati ilan nur, itu masih zulumat wan nur gitu, balik. Nah kalau sudah masuk nih ke ranah ini, udah muncul cahaya ma'rifat, nah itu dia. Barulah minan nur ilan nur ilan nur. Ya. Naam. Ini Imam Ghazali ini kitabnya Masya Allah ya, saya juga bacanya Masya Allah. Nih, beliau ngasih tamsil ya. Nggak ada kalimat yang belak-belakan, ini tamsil semua. Fa'idha kanat halatuhu halatan yardoha lihululil maut. Nah kalau seandainya ya, dia nih orang yang tadi tuh mendapatkan keadaan, yang keadaan tersebut yardoha, membuat dia redo ya, dengan keadaan itu, lihululil maut, akan datangnya kematian, syakarallah, maka syukur amal ala taufiqihi wa ismati, atas taufik dan penjagaannya. Jadi kalau kita ini punya keadaan ya, kita ini mengalami satu keadaan, kondisi hal yang mana udah mati nggak apa-apa dah ya, bersyukur ya Allah, ente dalam keadaan baik. Sekarang saya mau tanya, siap gak mati? Kalau habis pulang ke alam mati, mau nggak kira-kira? Jangan, dasar saya masih muda sih, Bang Joy bininya masih atuh, jangan, ntar aja itu. Anaknya masih kecil-kecil kan, kita mikirannya Dun. Saya mau tanya, antum punya anak kecil kan? Kalau kita meninggal, khawatir gak sama anak kita? Khawatir kan? Berarti ente sudah mengambil tugasnya Allah. Sekarang yang ngurus anak siapa? Kita ya Allah. Kalau kita mati hidup gak dia? Hah? Kenapa kita takut? Ya. Jadi yang ngurusin dia kita ya Allah. Kenapa kita takut ninggalin dia? Itu yang ada di pikiran saya dulu gitu. Saya takut ya Allah, kalau saya meninggal markas gimana? Santri gimana? Ada saya aja kadang-kadang kesiangan, gimana gak ada saya tuh? Kadang-kadang kita bangunin pura-pura dong gitu. Tahu kita ke masjid, tahu tidur lagi. Yang bangun khodamnya doang gitu. Ya, kadang kita ngaji, kita masih manggilin. Ada kita aja masih dipanggilin, gimana nggak ada kita? Ya. Makanya waktu pas kemarin mau ke Belitung, yang saya takutin itu doang, ya Allah udah dah gitu. Tapi ada terbetik pikiran. Yang ngajarin santri Allah, yang ngedidik santri Allah, yang ngurusin markas Allah, ente nggak ada juga Allah yang jagain gitu ya. Nah jadi yang bikin kita berat mati apa? Ninggalin dunia. Berarti kita masih apa? Cinta ya. Afum ya. Nah kalau kita masih takut mati, nah istighfar, astagfirullah ya Allah tuh. Makanya kata Sayyidina Ali, kalau ente pengen tahu orang soleh ya, suruh dia minta mati. Kalau dia berani minta mati, maka dia orang soleh. Karena nggak ada orang yang maksiat yang minta mati, nggak ada. Karena takut buat pulang. Ya. Minjem mobil dipakai, nabrak. Mana nggak punya duit buat ganti, takut nggak pulang? Takut apa? Diomelin. Tapi kalau kita punya mobil, kita minjem mobilnya selamat, berani nggak pulang? Karena selamat. Ya. Nah.
Wa in kanat halatuhu halatan yakrah ma'ahal maut. Kalau seandainya dia punya keadaan yang mana keadaan itu menyebabkan dia itu takut ame mati, ya. Intakil anha. Berpindahlah, ya, darinya. Atau bisa juga intaqala anha. Dia berpindah darinya bisihhatil azimah, ya, dengan, ya, kesungguhan yang benar, wa kamalil juhdi, dan juga kesungguhan yang sempurna. Tuh, ya. Ya, jadi keadaan manusia dua tuh, imma berani mati, imma takut mati. Kalau berani mati, alhamdulillah, berarti kita bersih nih. Ya, orang korupsi, orang nggak korupsi dipanggil KPK berani nggak? Nggak korupsi. Tapi kalau orang korupsi dipanggil KPK takut nggak? Nah itu sama kita balik sama Allah. Ya, orang nggak punya salah, tiap hari ibadah, guru-gurunya soleh dan sebagainya, meninggal berani nggak? Berani. Nah kita nih kadang-kadang nyerempet dosa tuh ya, nyerempet dosa tuh ya, yang takut kembali sama Allah. Nah ketika itu dia kalau bisa pindah tuh, intaqala anha, ya, berpindah tuh dengan apa? Dengan tekad yang kuat dan kesungguhan yang sempurna. Wa alima anna la malja'a minallah illa ilaih, dan dia harus tahu bahwasanya tidak ada tempat kembali dari Allah kecuali kepada Allah. Ya. Wa apa tuh? Kama annahu la wusula ilaih illa bihi, sebagaimana tidak ada yang bisa sampai kepada Allah kecuali dengan sebab Allah. Ya, enggak ada yang bisa sampai ke Allah dengan sebab kecuali dengan sebab Allah. Tuh. Fanadimah, maka dia menyesali. Tuh. Ala ma afsada min umrih, atas apa yang telah rusak dari umurnya, bisu ikhtiarih, dengan sebab pilihannya yang buruk. Ya. Jadi kalau misalnya umur kita rusak, diri kita rusak, itu pilihan kita. Ya. Apa dalilnya? Inna hadainahus sabila imma syakiran fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah ilhamkan fujuraha wa taqwa. Sifat maksiat dan sifat takwa. Allah yang ilhamkan. Ya. Jadi jangan pernah nyalahin Allah. Ya. Tuh. Bisu ikhtiarih. Dalam Al-Quran Allah berfirman, falamma zaghu azaghallah qulubahum. Ketika mereka berpaling, nah siapa yang berpaling? Manusia. Allah palingkan. Kenapa? Ikhtiar. Makanya kalau bisa, ya Allah ya Rabbi, walaupun kita banyak dosa, niatin yang baik. Selalulah kalimat yang keluar dari lisan kita, ya Allah, meskipun saya jelek, jangan jadikan saya orang yang jelek di hari kiamat. Meskipun saya orang buruk, jangan kumpulkan saya bersama orang yang buruk di hari kiamat. Ya. Izinkan saya ya Allah, sebelum saya meninggal, saya mengerjakan amal baik yang membuat Engkau ridha. Ya. Jadi walaupun kita ini jelek, ya, minta sama Allah yang baik, karena Allah lihat hati kita. Ya. Jangan begini. Jangan menyembunyikan iradatul syar, ya. Niat yang buruk di hati kita. Kalau kita menyembunyikan niat yang buruk di hati kita, kita tampilkan yang bagus-bagus, ntar yang Allah lihat yang di hati kita. Ya. Nauzubillah. Nauzubillah. Nah, ketika dia nyesal atas buruknya pilihan dia, maka dia ista'ana billah. Dia minta tolong kepada Allah. Ala tadhiri dhahirihi, untuk membersihkan zahirnya. Minad dzunub, dari dosa. Wa tasfiyati batinihi minal uyub, dan mensucikan batinnya dari aib. Wa qata'az zunnar al-ghafla an qalbih, dan dia memutuskan zunnar, ikatan ghaflah, kelalaian dari hatinya. Ya. Wa atfa'a nara syahwati an nafsi, dan dia memadamkan api syahwat dari dirinya. Wastaqama ala tariqil haq, dan dia istiqomah di jalan yang benar. Waraqiba amtiyata sidik, dan dia kendarai kendaraan kejujuran. Ya. Nah, jadi proses orang begitu. Ya. Jadi ada yang memang secara fitrahnya dia baik,
ya, terjaga yang disebut dengan mahfuz. Apa? Mahfuz. Itu para aulia. Imam Syafi'i, Imam Nawawi dari kecil. Dari kecil sudah mendapatkan Lailatul Qadar ya, sebagaimana kisah tadi dari Aldi. Ya. Imam Nawawi ketika kecil malam 27 dia dapat. Nah, dinanya orang tuanya, "Ayah ini cahaya apa ya?" Ya. Padahal rumahnya nggak ada cahayanya. Tapi Imam Nawawi mendapatkan rumahnya apa? Percaya dari kecil. Ya. Nah, kalau orang model kayak begini, nah, masuk yang pertama tadi, ya. Dia dapati kalau dia mati juga nggak apa-apa gitu. Nah, kalau kita kayaknya yang model kedua ya. Nah, nih. Kalau yang model kedua, maka kita harus perkuat tekad kita dan mujahadah dengan cara apa tadi? Belajar. Ya. Dan nyesal. Minta tolong. Memutuskan, memadamkan, istiqomah. Itu kuncinya tuh ya. Istiqomah. Tuh. Dan yang terakhir, as-sidik. Ini yang paling berat sidik ya. Jujur kan yang kita tahu, jujur itu perkataan. Yang kita tahu. Ente kudu jujur, ngomongnya bener. Sebenarnya jujur itu berat. Makanya makom yang paling tinggi daripada makom wali namanya siddiq. Makom apa? Gitu. Apa makna siddiq? Maknanya adalah keselarasan antara ucapan dengan perbuatan. Itu namanya siddiq. Jadi bukan ucapan doang yang kudu bener, perbuatan juga kudu bener. Ya. Kalau siddiq omongan banyak orang yang bisa. Ya, dia ngomong benar, jujur, apa adanya. Tapi sidik perbuatan ini yang berat. Ya. Jadi jujur dalam perbuatan itu ini yang bisa dikerjakan oleh para aulia sholihin. Ya. Kenapa? Kok bisa mereka? Dikasih taufik sama Allah. Ini Allah lagi, kembali lagi. Itu ya. Makanya kalau kita tahu hakikatnya, ya, wali itu bisa hebat bukan karena walinya. Mereka hebat karena bersandar kepada Allah. Ya. Jadi ente nggak bakal takjub tuh. Oh, Ustadz, ada si fulan, guru fulan kasyaf, Ustadz bisa tahu gini. Biasa. Ustadz fulan, dia toyul art. Dari sini ke Mekah sekali langkah. Biasa. Biasanya kenapa? Karena kita lihat kehebatan Allah. Ya. Sehingga muncullah ungkapan ulama, iza urifas sabab, ya. Iza arafas sabab, zalal ajab. Gitu. Iza arafas sabab, zalal ajab. Kalau orang udah tahu sebabnya, hilang ketakjubannya. Sama kayak orang main sulap kan. Wow. Main sulap hilang. Dikasih tahu triknya. Nih begini nih. Oh gitu doang ya. Dulu saya dikasih lihat yang main karet tuh. Tahu kan yang begini? Yang karetnya di sini, pasti giniin pindah. Oh, kok bisa begitu? Nih, sulap nih. Oh, kok bisa begitu gitu. Mau tahu nggak? Bagi 300 perak dulu, 300 dulu. Bagi 300 gopek masih gede dulu ya, 300. Nih bagi-bagi, dikasih tahu. Nih terus ini. Oh gitu doang ah. Kupikir gimana kali gitu. Jadi takjub gak? Enggak. Karena udah tahu apa? Ya itu. Ya. Jadi kalau kita udah tahu nih rahasia para aulia, kenapa aulia tuh doanya diijabah sama Allah? Kenapa aulia dikasih aromah sama Allah? Hilang takjub kita. Ya. Yang kita takjub sama siapa? Allah. Itu ya. Hilang takjub kita. Makanya kalau orang bisa baca kitab, qaulal musannifu rahimahullah. Ame orang yang nggak bisa baca kitab, yang nggak bisa baca kitab takjub gak? Takjub deh. Oh, kalau nggak ada harokatnya bisa banget baca gitu. Padahal kata yang bisa kitab juga, bacanya salah mulu tuh dia. Ngasal aja dia. Ini baik-baik kita ya. Kita berasa kita kan udah bagus nih, padahal masalah mulu itu. Ya. Malah bukan takjub lagi, malah jadi wah salah mulu itu. Paham ya? Nah, jadi as-sidik ya ini pondasi kita ya. Sidik ya. Jujur. Karena memang orang belajar tasawuf itu kan tujuannya bersihin hati ya. Tapi justru malah sebagiannya ngotorin hati. Nih gue nih ngajinya udah sampai sini nih. Kitabnya rahasia para wali tuh. Gue ngajinya udah ini. Yang tadinya kitab tasawuf buat bersihin hati malah jadi ngotorin hati. Ini gak usah belajar. Ya. Lu ngaji apaan? Ahlak lil banin. Gue udah ihya. Ihya. Iya. Iya apaan? Iya apaan? Pokoknya gue denger iya. Mau tinggi jadi jatuh lagi gitu kan. Gitu.
Itu keliru ya. Kita kan belajar ihya, belajar gini kan biar rendah. Kalau ibarat kata ilmu Pak makin berisi makin apa? Makin nunduk. Ya. Makanya ada orang tuh ya menyembunyikan, dia bikin kajian, bikin pengajian yang orang nggak tahu bahwa pengajian itu tingkat tinggi. Dia bikin kajian Iqra. Wah, kajian Iqra. Orang kagak ada yang merasa tinggi, tapi dibahas alif Allah. Masya Allah. Ayo alifnya Allah. Asal huruf Allah berada dalam alam ini. Masya Allah. Tinggi banget itu. Dia nyaru ya. Dia melebeli pengajiannya majlis Iqra gitu. Dibahas huruf Pak. Nanti pernah baca dalam kitab Futuhat Makkiyah itu dijelaskan itu per huruf itu asalnya alam Jabarut, alamnya alam ini, di asornya dibahas itu. Tapi nyarunya dengan kajian apa tadi? Iqra. Orang dibahasnya ada dalam tuh ya. Sebagaimana yang pernah saya ceritakan tentang gurunya ya Kiai Nur Ali. Gurunya Kiai Nur Ali, masya Allah alim, ngajarnya Iqra. Ya. Ditanya sama Kiai Nur Ali, guru, kok mau ngajarnya Iqra sih? Antum kan alim. Apa kata gurunya? Ya Ali, ngajar Iqra, ngajar ginian kagak ada riaknya itu ya. Mafhum ya? Naam ya. Jadi as-siddiq maknanya jujur. Jadi kalau kita jujur selamat insyaallah. Ya, benar dalam maksud dan niat. Ya. Fa inna nahar dalil akhirah, karena siang merupakan tanda akhirat. Walail dalil dunia, dan malam adalah dalil dunia. Paham gak maksudnya? Nah, pasti gak paham. Kan tadi cerita deh. Imam Ghazali bercerita tentang kalau seorang hamba ya di pagi hari dia kudu lihat cahaya siang ame gelapnya. Beliau mengumpamakan siang itu akhirat, malam itu Jadi kalau orang hatinya sudah muncul akhirat, otomatis dunianya hilang. Kalau orang muncul dunia, otomatis akhiratnya paham? Ya. Jadi nggak bisa dua-duanya kumpul di hati. Dia cinta dunia, tapi juga cinta akhir, nggak bakal berkumpul. Sebagaimana kata Sayyidina Ali, siapa orang yang mendekat kepada dunia, maka pasti menjauh kepada akhirat. Pasti. Dan siapa orang yang menjauh kepada ya akhirat, ya maka mendekat kepada akhirat, maka menjauh kepada begitu. Nggak bisa. Ane cinta akhirat tapi cinta dunia nggak bisa ketemu. Terus bagaimana Ustaz? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya ini. Saya harus kerja. Ya, bisa gak karena Allah? Hah? Bisa. Nggak bertentangan. Ya. Jadi ini misalnya, ini akhirat. Ini istri antum. Kalau searah ketemu gak? Searah namanya. Yang repot bini antum di sini nih, antum di sini. Ini akhirat, ini bini antum bertabrakan ini, gitu ya. Maka nyari bini yang searah gitu. Jangan antum malam ngaji kalah bini dugem. Nauzubillah tuh. Malam lakinya zikir, bininya dugem. Nauzubillah kan bertabrakan itu. Nggak bisa, nggak bakal ketemu. Ya. Itu sama pecinta metal, sama pecinta dangdut nih bertabrakan begitu tuh. Nggak ketemu ya tuh. Jadi orang kalau cinta ame akhirat nyambung. Tuh. Bang mau kemana bang? Mau terawih. Terawih mulu bang. Wih itu katanya. Mending narik bang, dapat duit buat lebaran. Ada gak yang punya bini begitu? Gak ada insya Allah ya. Tuh. Karena ente bini ente selaras, enak. Ada ya, kata guru saya cerita. Dia dijodohin sama perempuan. Dia gak tahu orang kaya, gak tahu apa. Yang jelas pokoknya anak inilah ya. Dikawinin, ini lakinya dari luar negeri, LC. Bininya pas pulang ngajar, bininya lagi di warnet main apa point blank. Lagi main game. Kan kagak searah kan gitu ya. Ini yang begini kagak nyambung ini. Nggak bisa jalan bareng, nggak bisa. Pasti begini. Ya. Paham ya? Maka kalau bini kita begini, setting biar begini, biar bareng gitu. Disetting, diatur. Ya. Jadi bini nggak bakal komen ente ngaji sampai subuh nggak apa-apa. Ya. Selagi ke rumah ustadz. Kadang-kadang kalau orang yang malam-malam kan yang lain cerita kan yang ini. Ya kalau begadang kadang kagak pukul lagu kadang. Ngobrol doang sampai pagi. Kagak ngasilin duit kan gitu ya. Jelas ya. Jadi orang yang mendekat kepada dunia,
pasti menjauh kepada akhirat. Ya, makanya Imam Ghazali mengumpamakan tuh ya. Ini isinya perumpamaan semua nih itu ya. Wan naum syahidul maut. Naum itu adalah tidur adalah tandanya kematian. Ya. Tidur adalah tandanya kematian. Jadi kalau ente mau lihat orang mati, lihat aja orang tidur tuh. Ya. Apalagi santri tidur tuh, udah raka dah tuh. Itu contoh tuh. Contoh itu kalau mau lihat orang mati tuh raka tuh. Ente bangun kah, enggak ada gerakan. Gitu ya itu. Kalau lain kan ada yang gitu kan, gitu, ada yang gitu ya. Ada yang langsung bangun. Itu. Kalau raka muter sana. Orang diem aja Allah tuh. Ada yang mengatakan an-naum akhul maut. Tidur itu saudaranya mati ya gitu. Al-abdu atau al-abda bisa juga atau qadimun alama aslaf wa nadibun alama khalaf. Seorang hamba itu berhadapan dengan apa yang telah lalu dan dia itu menyesali apa yang terlewatkan. Ya. Qulullah azza wa jalla yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa. Ya. Diberikan berita seorang manusia pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, bima qaddama dengan apa yang telah wa apa yang datang belakangan. Artinya seorang manusia akan diberikan kabar tentang keadaan seluruh umat manusia. Ya. Nah inilah bab yang pertama daripada kitab Minhajul Arifin. Ya, yang mana intinya tadi ya beliau pengen menjelaskan pondasi seorang murid. Ya. Apa yang pertama tadi? Khauf. Yang kedua roja. Yang ketiga al-hub. Kenapa didahulukan khauf? Lil muridin. Amma quddimal hub lil wasilin. Apa tanda orang takut? Al-harab, lari. Apa tanda orang berharap? Mencari. Apa tanda orang yang cinta? Memberi ya itu. Maka ente jangan khawatir ya. Kalau ente punya orang yang cinta sama ente pasti memberi. Itu ya. Memberi enggak selamanya harta ya. Memberi bisa kesetiaan memberi. Nah, ya. Kemudian Imam Ghazali mengumpamakan ya. Tadi al-haram masjid dengan Ka'bah. Siapa yang masuk ke tempat haram selamat dari makhluk. Ya, yang kedua masjid. Yang ketiga siapa yang masuk Ka'bah enggak bakal lepas dari zikir. Dan juga apabila seorang hamba ya berada di waktu pagi, hendaknya dia melihat apa? Cahaya matahari dan gelapnya malam. Kalau matahari cahayanya sudah muncul maka malam ketika malam muncul siang hilang. Begitulah keadaan manusia ya gitu. Dan tulis terakhir ya. Ada dalam sebuah riwayat tentang benteng seorang muslim, Hisnul Muslim. Salasah, benteng seorang muslim 3. Yang pertama al-masjid. Yang kedua Al-Qur'an, yang ketiga ya zikrullah. Ya, benteng ini ngomongin benteng tadi ya. Karena tadi kita dalam menuju Allah kata Imam Ghazali itu ada banyak sekali ya rintangannya. Ya. Nah, ini bentengnya 3. Apa yang pertama tadi? Masjid. Selama antum masih di masjid aman masih. Ya. Selama masih di masjid masih aman. Ya. Artinya orang kalau di rumah sama di masjid, banyakkan mana maksiatnya? Di rumah, di masjid dikitan. Yang kedua apa yang kedua? Quran. Nah ini benteng ya. Kita bisa tahu hati kita lagi benar apa yang enggak lihat dari Qurannya kita. Ya. Jadi kalau ame Quran kita jauh, nah itu berarti jauh juga hati kita dari kebenaran. Yang ketiga apa? Zikrullah. Nah ini istiqomah harian zikir kita. Selama kita tiap hari masih zikir, insya Allah masih ada bentengnya. 3 tuh ya benteng seorang muslim, masjid, Al-Quran dan zikrullah. Jadi kalau seandainya di dalam hari-hari kita enggak ada 3 ini, nah ibarat orang punya istana tapi kagak ada bentengnya. Itu ya. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita baca surat Al-Fatihah, kita niatkan mudah-mudahan Allah masuk kita ke dalam surganya, Allah berikan keredoannya, Allah berikan syafaat pertolongannya. Mudah-mudahan kita digolongkan sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatnya, dan juga kita dikumpulkan bersama mu'alif kita Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, karamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa khtimna bil khair waj'alna wa dhurriyyatina min ahlil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya